pemirsa yang ada di rumah, senang sekali saya Nong Niken. Yap, dan ada saya Ditan Sudiro. Kembali menjumpai para pemirsa dalam Generasi Emas Indonesia. Luar biasa. Mengawali Generasi Emas di 2016 ada sesuatu yang berbeda pemirsa. Biasanya saya sendiri, tapi saya tidak tahu kenapa Mas Ditan ada di samping saya hari ini. Ya, itulah dia ya. Jadi seperti yang saya percaya bahwa yang namanya posisi itu menentukan prestasi. Oke. Kalau menurut saya. Nah, maka dari itu di tahun yang baru ini, di tahun 2016, saya ingin memulai tahun dengan berada di posisi yang baru, yaitu di sebelah Nong Niken untuk acara ini. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi saya ingin berubah. Itu perubahan yang saya lakukan di tahun yang baru ini adalah berdiri di sebelah Nong Niken di acara Generasi Emas. Agak shock sih sebenarnya. Saya juga agak shock sebenarnya. Oh gitu, karena kita bicara perubahan artinya bicara tentang revolusi. Betul. Sekarang ini lagi marak revolusi mental. Iya. Pemerintah, masyarakat tahu tuh semua di mana-mana ada yang namanya revolusi mental. Saya tahu tentang revolusi mental dan biasanya orang-orang yang tidak mengerti revolusi mental itu langsung mental. Benar Ya? sih, Revolusi mental. mental. Mental semuanya ya. Gagal gitu ya. Gagal Iya, gitu. karena mereka mungkin tahu kata-katanya tapi tidak tahu apa itu revolusi mental dan tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikannya. Betul sekali. Nah, supaya saya nggak jadi yang orang-orang mental kayak gitu, saya belajar untuk berdiri di sebelah Nong Niken dulu lah. Gitu ya, di Generasi Emas ya. Di Generasi Emas aja, jangan di yang lain-lain ya. Oke, baik. Tapi bagaimana kalau kita perkenalkan audiens tadi sangat semangat menjawab salamnya. Boleh. Ada teman-teman dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Anak muda dong. Semangat Anak banget muda. semuanya. Nanti Betul. siap bertanya ke Pak Ari? Generasi Emas kali ini lebih beda dari biasanya karena setiap segmen kalian boleh bertanya apapun. Jadi keluarkan unek-uneknya, pertanyaan apapun langsung ditanyakan ke Pak Ari supaya kita langsung dapatkan solusinya. Betul, boleh curhat segala macam, tapi kalau masalah pribadi kayak masalah hutang itu urus sendiri ya. Ini apa? Jangan curcol. Oh enggak. Ini cuma ngasih masukan aja ya. Langsung aja tanya ke Pak Ari. Betul, itu untuk revolusi mental soalnya. Nah Ini iya, revolusi gini-gini yang mental gitu. Nah, berkaitan dengan itu, kita langsung nanya aja ke Pak Ari. Ayo. Pak Ari sudah ada di sana. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru juga. Kita agak beda kali ini ya Pak Ari. Ya. Kalau bertiga gini, saya jadi keinget masa dulu. Ya saya sih oke. Ya kalau aku sih yes. Oh gitu ya. Jadi kayak penjurian ya. Oh gitu. Enggak lah. Tapi Pak Ari ngomong-ngomong soal revolusi mental. Kan banyak sekarang ya di Iya. lingkungan. Dengar-dengar revolusi mental dong. Tapi masyarakat nggak tahu. Ya. Harus ngapain, seperti apa. Karena sebenarnya revolusi mental itu apa ya Pak Ari? Ya. Jadi kalau kita tidak kenal, maka tidak cinta. Jadi kita tidak akan mungkin mendukung apa yang tidak kenal. Oleh karena itu kita harus tahu apa itu revolusi mental supaya tidak mental. Kalau kita tidak tahu revolusi mental, betul tadi kata Ditan, orang akan mental. Nah itu sebabnya kita harus tahu kenapa ini penting. Ya contoh misalnya, masih ingat tidak kisah tentang bagaimana Cina membangun tembok? Anda tahu tembok Cina berapa panjangnya? 8.000 kilometer, Ditan. 8.000, 8 kali Pulau Jawa. Panjang. Waduh, 8 kali Pulau Jawa. Tujuannya apa? Untuk melindungi serangan dari orang-orang Mongolia dan Mansuria. Ratusan tahun diserang, tidak tembus. Tapi akhirnya berhasil ditembus. Mahasiswa tahu bagaimana cara menembusnya? Ditembak? Bukan. Dibom? Bukan. Gali tanah? Bukan. Gampang. Sogok saja penjaga pintunya. Itu yang terjadi oleh orang-orang Mansu. Jadi ketika orang Mansu ditanya, bagaimana kamu bisa menembus tembok itu? Gampang, sogok saja pintunya. Jadi apa kesimpulannya? Kita membangun tembok yang panjang di Indonesia. Tembok pemerintahan, tembok pendidikan, tembok kesejahteraan, tembok hukum. Tapi tanpa ada pembangunan mental yang disebut revolusi mental, akan sama nasibnya seperti tukang penjaga pintu yang dikasih uang. Mental lah yang harus dibangun sebagai tembok abadi membangun bangsa.
Itu kan yang terjadi di Tiongkok ya, di China. Itu mereka punya yang namanya tembok Cina tadi kan, 8.000 kilometer. Kalau di Indonesia paling tembok ratapan kali ya, tembok derita kali. Saya kalau ngomongin tentang revolusi mental itu mengingatkan saya akan perubahan. Manusia harus berubah. Itu kita harus kembali ke diri kita. Saya pengen berubah sih, pengen banget berubah. Saya pengen lebih maju, pengen berubah. Seenggaknya muka saya berubah kayak Teguh Wisnu lah Pak. Itu gimana caranya gitu? Iya. Bagus Pak, bisa lebih ganteng dari Teguh Wisnu. Nah, seenggaknya itulah. Nah, bisa. Caranya gitu? Meskipun mungkin tidak perlu operasi plastik gitu ya. Meskipun bibirnya nggak perlu dioperasi, wajahnya nggak perlu dioperasi, bisa. Caranya? Gampang. Kuncinya adalah sederhana, adik-adik. Yaitu apabila ingin merubah buah, rubahlah akarnya. Apabila ingin merubah sesuatu yang tidak kelihatan, rubah yang tidak kelihatan. Kalau jiwa kita berpikir seperti tadi, Ditan, berpikir saya ingin menjadi seperti Tengku Wisnu wajahnya, believe it or not, dalam waktu berapa tahun, asalkan Anda terus pandang gambarnya, Anda terus lihat wajahnya, Anda perhatikan jalannya, percaya dalam waktu 5 tahun Anda akan seperti dia. Seperti dia mungkin modelnya, tapi bentuk wajahnya nggak berubah dong Pak Ari. Oh, tergantung. Meskipun wajah tidak berubah, tapi air wajahnya akan berubah. Jadi karena itu ilmu membangun revolusi mental ini harus difahami oleh seluruh rakyat Indonesia supaya mengerti strateginya bagaimana, caranya bagaimana. Kalau pemerintahan yang lalu namanya adalah pembangunan karakter. Kalau sekarang namanya mental. Nah, di mana letaknya? Apabila ini iceberg, gunung es gitu ya, yang 80% itu di bawah lautan tidak kelihatan. Sedangkan yang atas 20% itu kelihatan. Yang 80% ini adalah mental. Yang 20% adalah karakter. Jadi betul sekali bahwa untuk membangun karakter adalah bagaimana cara, strategi membangun mental. Kalau ini berhasil, maka Indonesia emas akan menjadi nyata. Tapi Pak Ari, saya masih bingung. Kan dari tadi kita bicara revolusi mental. Pak Ari hanya menyebutkan perubahan-perubahan. Ada nggak kata-kata yang mewakili revolusi mental itu sendiri? Jadi masyarakat ini lebih tahu, oh revolusi mental itu artinya jiwa yang harus jujur. Ada nggak yang seperti itu? Selain perubahan ya? Iya. Ya, ada. Ya sebenarnya ini kata-kata dari Bung Karno, yaitu gerakan membangun Indonesia baru yang berhati putih, bermental baja, dan semangat elang Raja Wali dengan api yang menyala-nyala. Membara. Nah, ini gampang sekali diucapkan, tetapi ini adalah gambar yang bagus untuk kita mudah. Saya tanya adik-adik mahasiswa yang ada di sini, yang ada di rumah, apakah hati kita putih, biru, hitam, kuning, atau coklat, atau brontol-brontol? Ya, kalau brontol itu brontol dengan iri, dengki, atau mungkin hitam penuh dengan marah dan dendam, ya, atau ungu sudah membatu, nggak punya perasaan. Kalau putih bersih, bening gitu. Tetapi putih saja membuat orang baik. Indonesia jadi baik, tapi tidak jadi luar biasa. Untuk luar biasa bukan hanya putih, tetapi harus baja. Mengapa? Menghadapi benturan dia tahan, menghadapi goncangan dia kuat, menghadapi tekanan dia tetap kuat. Dua itu membuat bangsa kuat. Tetapi kuat tidak cukup. Kalau kuat saja, good tidak cukup, harus hebat atau great. Karena itu harus terbang tinggi seperti elang Raja Wali. Tapi elang Raja Wali pun tidak cukup, harus dibakar oleh semangat membara. Nah, itu baru ciri Indonesia. Karena semua bangsa itu punya ciri, ya. Cina punya 2 ciri, Sin Yung, Guangxi, jujur, Kongsian. Itu orang Cina selalu begitu. Jepang itu punya ciri, Gi, jujur, kemudian setia, ya. Itu adalah nilai-nilai. Nah, Indonesia itu punya, yaitu Indonesia baru, jujur, integritas,
integritas, kemudian yang kedua kerja keras, 3 gotong royong. Luar biasa. Luar biasa banget. Dan Pak, dari mana kita tahu bahwa seorang individual itu perlu yang namanya revolusi mental? Siapa tahu dia pikir bahwa enggak, saya baik-baik saja, saya tidak perlu merevolusi mental saya. Ya. Gampang saja. Kalau Indonesia sudah sejahtera, ya, maka pada saat itu Indonesia sudah tidak lagi ada korupsi. Sekarang pertanyaan, korupsi masih ada apa tidak? Banyak. Terus ngurus-ngurus surat-surat, susah atau mudah? Susah. Berarti revolusi mental masih perlu atau tidak? Nah iya, kemudian kita lihat orang-orang jujur banyak atau sedikit? Banyak. Yang Anda lihat, ya berarti seluruh Indonesia sudah jujur atau belum? Berarti revolusi mental perlu atau tidak? Anda yang jawab sendiri, bukan saya itu. Itu jawabannya. Yang kedua, kita secara ekonomi dibandingkan negara maju, dibandingkan Jepang, dibandingkan Jerman, dibandingkan Korea, kita kalah atau tidak? Kalah. Berarti perlu revolusi mental atau tidak? Ya itu Anda jawab sendiri. Revolusi mental itu membuat kita punya integritas, tetapi mampu bersaing di tingkat dunia. Luar biasa. Letaknya ada di mana? Letak di mana? Kalau ingin merubah buah, rubah akarnya. Kalau ingin merubah yang kelihatan, rubah yang tidak kelihatan. Kalau ingin bangun karakter, rubah jiwa. Itu revolusi mental. Luar biasa, semangat dong kita. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Sabar dulu setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas. Anda masih setia bersama kami karena tema malam ini luar biasa sekali, revolusi mental. Dan yang pertama kali yang harus kita lakukan membakar semangatnya adalah dengan yel-yel kebanggaan kita Generasi Emas. Yuk kita yel-yel sama-sama. Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Generasi Emas! Luar biasa. Silakan duduk kembali. Di segmen sebelumnya saya menutup dengan ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Mungkin Mas Ditan bisa dibantu. Oh ya, boleh. Saya temenin ya yang mau gitu nanya dong. ya. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kurnia Kusuma Syafitri. Di sini dari program studi pajak Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, Pak Ari, saya mau bertanya nih. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang revolusi mental. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita merubah diri kita untuk revolusi mental ini? Karena seperti pengalaman saya nih Pak, ketika misalnya seseorang yang awalnya bagus, dia punya integritas gitu, tapi karena mungkin tempatnya atau lingkungan yang mempengaruhinya itu tidak bagus, lama-lama ikut terbawa gitu. Jadi mungkin seperti tadi kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia itu juga dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu karena ikut-ikutan istilahnya kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap bertahan dan merevolusi mental seluruh warga Indonesia ini? Luar biasa. Wah, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Fitri. Silakan duduk. Sekarang Fitri umur berapa? 20 tahun. 20 tahun. Ya. Ketika usia Fitri dari 0 sampai 7 tahun, semua kata-kata orang tua, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu semua masuk menjadi nilai-nilai kita. Contoh ya. Ketika usia itu kalau kita mau naik tangga, kemudian orang tua, "Oh, jatuh," katanya kan. Oh, jatuh, lama-lama di anak itu akan sudah besarnya menjadi penakut, takut jatuh, ingat nanti jatuh gitu ya. Artinya mental apa dia? Penakut. Mental jatuh. Iya, Nah, sampai usia Fitri 18 tahun, Fitri sudah menerima lebih kurang 150.000 hal-hal yang didengar. Wah, negatif.
Ya, yang dikatakan jangan, tidak, no, 150.000. Hanya 5.000 saja yang positif. Nah, itu yang membentuk jiwa Fitri dan jiwa Indonesia. Kembali ke masalah korupsi. Tergantung, saya tanya yang pemirsa yang di rumah serta adik-adik yang ada di sini. Kalau Anda pulang kampung, ngelihat orang punya mobil bagus, bangga apa tidak? Oh, kagum apa tidak? Kagum. Terus kemudian melihat orang tuamu punya mobil bagus, kagum apa tidak? Kagum. Padahal dia adalah pegawai rendahan di kelurahan, kagum apa tidak? Pertanyaannya, Anda akan tanya tidak, mobil itu beli di mana? Dapat dari mana? Tanya apa tidak? Sebagian mengatakan tidak. Yang berani nanya siapa? Angkat tangan. Yang berani nanya ke bapak ibunya? Yang lain diem aja. Sekarang yang tidak berani nanya angkat tangan. Nah, jujur dong. Yang berani nanya ke bapak siapa? Yang tidak berani tanya ke bapak siapa? Ketika kita berani nanya, karena Anda tahu bahwa bukan mobil yang penting, tapi kejujuran yang penting. Betul? Bukan mobil yang utama, tetapi kejujuran yang utama. Nah, pada saat ditanya, jawabannya apa? Dimarahin atau tidak? Dimarahin atau tidak? Jawab. Siapa yang dimarahin? Angkat tangan. Ketika Anda dimarahin, Anda diem atau terus bertanya? Nah, ada sekarang siapa yang diem? Angkat tangan. Siapa yang berani terus tanya? Tepuk tangan dulu pemirsa. Berani terus bertanya. Artinya apa? Yang berani terus bertanya dan terus mempertanyakan, Pak, beli mobilnya dari mana? Dari mana sumbernya? Adalah mereka yang sudah menjadikan 80% akar yang tidak kelihatan adalah kejujuran dan integritas. Anda mengatakan mobil tidak berharga, yang berharga jujur di hati saya. Kalau itu ada di hatimu, maka revolusi mental sudah terjadi pada dirimu. Tapi kalau engkau membiarkan, nggak apa-apa deh korupsi, yang penting aku pengen naik juga gitu kan. Berarti Anda pendukung dari korupsi itu sendiri. Jadi jawaban siapa revolusi mental? Anda yang mengontrol bapak dan ibu Anda yang mengontrol bapak dan ibu Anda di rumah, para istri yang mengontrol suami yang mengontrol bawahan atasan. Revolusi mental ada di sana, diri Anda sendiri. Pak, saya mau nanya, ini berkaitan sama pertanyaan yang barusan ya. Kalau tadi kan ngomonginnya mengenai lingkungan dan korupsi. Saya nanyanya yang berkaitan sama teman-teman mahasiswa STAN aja deh, mengenai contek-mencontek. Tapi ini kata teman-teman saya ya, bukan cerita saya ya. Jadi kalau kata teman-teman saya, itu namanya budaya contek-mencontek itu, kamu udah boleh duduk loh. Oh, iya. Kamu udah boleh duduk. Yang namanya contek-mencontek itu udah budaya senior ke junior. Terus kalau misalnya kita nggak ngasih contekan nanti dimusuhin dan segala macam, nggak asik nggak ngasih contekan dan segala macam. Itu udah kebudayaan turun menurun yang emang kalau diikutin bisa jadi korupsi sih ke depannya gitu. Nah, gimana cara kita memutus budaya contek-mencontek itu? Dan ini kembali lagi ini cerita teman saya ya Pak. Jujur. Oke, sekarang tepuk tangan dulu, Litan. Saya mau tanya kepada pemirsa di rumah, ya, dan sekaligus adik-adik yang ada di sini. Siapa yang tidak pernah nyontek dari SD, SMP dan SMA? Angkat tangan. Nyontek semua nih. Oke, terlalu berat. Siapa yang selama SD tidak pernah nyontek? Angkat tangan. Nyontek juga semuanya. Ulang lagi. Lebih mudah. Siapa yang selama SMP 3 tahun nggak pernah nyontek? Angkat tangan. Cuma 2 orang yang gak pernah nyontek selama di SMP, angkat tangan. Cuma 2 orang, sisanya nyontek. Saya tanya lagi, siapa yang selama di SMA gak pernah nyontek, angkat tangan. SMA 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan pemirsa, masih ada di Indonesia. Lihat, jadi terbukti yang nyontek SD, SMP, SMA, angkat tangan. Angkat tangan dan jujur. Itu saya Pak. Tepuk tangan dulu ya. Yang tuh pemirsa di sana juga tuh. Nah,
ketika Anda nyontek SD, kemudian ketika nyontek SMP, ketika nyontek SMA, itu adalah usia untuk membangun mental. Usia untuk membangun, seperti saya katakan, gunung es yang di bawah lautan, yang tidak kelihatan. Tadi apa pepatah saya? Apabila Anda ingin merubah buah, rubahlah akarnya. Kalau ingin merubah yang kelihatan, maka rubah yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan dari nyontek? Kejujuran, integritas. Anda harus tanamkan di dalam diri Anda sedalam-dalamnya bahwa jangan bilang, kalau Anda bilang tidak nyontek, tidak nyontek, tidak nyontek, tidak nyontek, 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 sama dia. Tapi kalau Anda bilang tidak jatuh, tidak jatuh, tidak jatuh, tidak jatuh, tidak jatuh, jatuh Anda. Betul? Karena akhirnya yang diingat kata apa? Jatuh. Mengapa? Mental tidak mengenal kata tidak. Alam bawah sadar tidak paham kata tidak. Yang diingat adalah jatuh. Jadi kalau anti nyontek, nyontek Anda. Tapi kalau Anda bilang jujur, 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 insya Allah di usia 18 Anda akan jadi jujur. Oleh karena itu kuncinya adalah di sini. Bukan teman-teman yang mengawasi, bukan guru. Di sini nih, sakitnya tuh di sini. Itu Dita, ya? Iya, Pak. Tapi Pak Ari, ngomong-ngomong soal revolusi mental, ini kan Indonesia lebih banyak usia produktif. Sepenting apa revolusi mental itu untuk usia produktif? Tapi Pak Ari jangan jawab sekarang, setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Pemirsa, terima kasih untuk semangatnya. Tetap stay tune bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Kita masih membahas seputar revolusi mental, di mana segmen sebelumnya sempat terhenti untuk Pak Ari menjawab penting nggak sih revolusi mental itu di usia produktif? Karena kan Indonesia itu banyak sekali usia-usia produktif, Pak Ari. Ya, luar biasa pertanyaannya. Saya harus dekat dengan generasi emas ini sebentar ya. Generasi seperti ini pemirsa, di Indonesia pada tahun 2030 jumlah penduduk Indonesia 300 juta jiwa. Dan usia seperti ini, usia produktif seperti ini 80% alias 200 juta jiwa. Sumber daya kita adalah sumber daya alam. Tetapi sumber daya yang terbesar adalah sumber daya manusia. Kalau kita gagal membangun anak-anak ini, kalau kita gagal membangun generasi ini, Mbak Niken, maka kita akan punya masalah yang sangat besar. Bagaimana cara membangunnya? Untuk pengetahuan, skill, logika, mereka sudah kuliah. Tetapi ingat, bahwa tidak seberapa penting intelektual Anda. Karena 80% orang sukses adalah mental kita. Mental juara kita. Kalau mental kita mental tempe, bangsa kita menjadi tempe. Tapi kalau mental kita mental juara, bangsa kita menjadi juara. Oleh karena itu revolusi mental adalah bukan cerita tentang revolusi intelektual, bukan revolusi karakter, tapi revolusi mental. Apa mental? Masih ingat kata-katanya? Apabila ingin memiliki buah yang berbeda, maka rubah akarnya. Kalau ingin melihat sesuatu yang berbeda dari sisi yang dilihat, maka lihatlah, rubahlah yang tidak dilihat, jiwa kita. Jadi karena itu untuk membangun Indonesia adalah membangun mental. Mental apa? Can do spirit. Mental bisa. Ya, mental apa lagi? Mental yang berhati putih, yaitu jujur, punya integritas. Tapi hati putih aja tidak cukup. Orang bisa kalah, harus bermental baja. Artinya berani bertanya ke orang tua, Pak, mobilnya beli di mana? Gitu kan? Diulang lagi, Bapak jangan seperti itu, dengan semangat menyala-nyala. Bapak beli mobil dari mana? Tanya. Teman-teman ngajak nyontek, tidak, bermental baja. Tetapi itu tidak cukup, karena Anda harus bersaing melawan Korea, melawan Jepang, melawan Jerman. Harus semangat elang burung raja wali. Ada di dalam sini. Di sini, pegang dadanya, di sini. Di sini, masa lalu hilangkan, ya, yang ada di jiwa Anda. Luar biasa.
Baik, Pak Ari. Silakan. Ini membicarakan tentang usia produktif. Kali ini saya akan jujur. Jadi saya ini kan usia produktif tahap akhir ya. Usia produktif tahap akhir, dan untuk usia produktif di negara Indonesia itu beda sama negara-negara tetangga kita deh. Mari kita bicarakan kayak di Malaysia atau Singapura. Semua teman-teman mahasiswa yang baru lulus di sana pasti disediakan lapangan kerja oleh pemerintahannya. Langsung bisa kerja. Beda sama di negara Indonesia yang sangat dinamis. Kita dinamis banget, Pak. Abis lulus kerja terserah mau kerja apa. Sehingga banyak banget teman-teman mahasiswa yang abis lulus bingung cita-citanya mau jadi apa. Kalau saya cukup bersyukur, abis lulus dulu cita-cita saya jadi penyiar radio, muncul di TV, semuanya itu langsung bisa gitu. Tapi bagaimana juga dengan teman-teman mahasiswa ini mungkin yang nanti setelah lulus, cita-citanya jadi apa ya? Bagaimana dengan mereka gitu? Oke, sebelum saya bahas tentang cita-cita anak-anak, saya mau tanya Ditan dulu lah. Cita-cita Ditan dulu menjadi apa? Waktu itu pengen jadi penyiar radio, udah kesampaian. Sudah kesampaian? Udah kesampaian bertahun-tahun. Tepuk tangan dulu dong pemirsa. Ditan, artinya Ditan berhasil merevolusi mentalnya menjadi penyiar radio. Betul. Apalagi yang sudah tercapai? Masuk TV udah kesampaian, Pak. Kesampaian. Berarti ada masalah apa tidak, Ditan? Masalah. Cita-citanya kerendahan. Oh, ada satu. Kerendahan apa lagi? Ada satu yang belum. Ini serius. Apa itu? Saya pengen punya TV, Pak. Punya TV. Tapi ketinggian kayaknya cita-citanya. Ketinggian gak sih? Ini orang sedang kena, harus direvolusi mental ini. Betul. Mengapa? Kita harus percaya bahwa Tuhan itu bisa menyediakan segalanya. Dia yang punya matahari, punya rembulan, punya bintang. Dia bisa beri apa saja. Kalau Ditan tadi bercita-cita jadi penyiar radio, tercapai. Tercapai kan? Muncul di TV tercapai kan? Sekarang di TV dia. Top lagi. Tetapi seumur ini sudah tercapai. Bahaya apa tidak? Bahaya. Sudah tua sebelum tua. Betul? Kenapa? Masalahnya adalah cita-citanya kerendahan. Sekarang cita-cita kedua apa, Ditan? Ingin punya televisi. Betul? Iya, tapi bukan TV 32 inch ya, Pak. Tapi. Berarti kan ketika dia ngomong tapi, dia bicara tentang keraguan. Ketika bicara, saya ingin punya TV lokal, tapi ketinggian nggak ya? Pada saat seperti itu, maka dia sedang membatasi kapasitas dirinya. Kapasitas yang Tuhan ciptakan oleh pencipta alam semesta itu kita tidak punya batas. Anda mau bikin gedung 25 lantai, mau 100 lantai, mau punya TV lokal atau TV nasional, tidak masalah, tercapai, asalkan engkau punya meyakininya, Ditan. Percaya saya. Kalau kita yakini itu, maka semua upaya akan bekerja. Albert Einstein, dia berkata, bahwa seseorang yang punya visi ke depan, dia 5 langkah ke depan dari pengetahuan dan kemampuan. Nggak nyampe. Tapi ketika kita punya visi ke depan 5 langkah ke depan, kata Albert Einstein, maka semua uji coba, semua cara akan datang. Gambar Ditan di rumahmu. Sebut nama TV-nya apa? Gambar warna TV-nya, gambar logonya simple, tempel di tembok, believe it or not, terus masuk ke dalam alam bawah sadar Ditan dalam waktu singkat, entah 5-10 tahun. Nanti mudah-mudahan bisa datang lagi ke TV ini 10 tahun lagi, Ditan bilang, "Hey Pak Ari, saya sudah punya TV lokal." Tepuk tangan untuk Ditan. Saya pernah sampaikan ini kepada anak SD. Dia bilang, saya katakan, "Kamu mau kuliah di mana?" "Saya mau kuliah di Oxford, Inggris." Teman ketawa, ketawa semuanya. Kemudian ditulis di rumahnya, di kamarnya, Oxford, Inggris. Anda tahu neneknya kemarin kemana? Ke Oxford. Dan dia sekarang sedang kuliah di Oxford, Inggris. Namanya Ica, orang Surabaya. Luar biasa. Baik. Dan selanjutnya ini ada cerita dari kakak senior saya yang masih produktif dan orangnya ada di sebelah saya, mau cerita langsung. Berarti ini ntar dulu, kita ada 3 generasi ya? Ada 3 ini. Ada 3 generasi. Ini saya kenal ini. Kita undang aja kali ya Pak Ari gabung bareng sama kita. Yuk, sini. Jadi ada 3 generasi, ada 20-an, 30-an dan berapa? Aku nggak berani nanya. Di atas 50. Di atas 50-an. Menjelang 60. Gitu. Jadi ini Pak Ari langsung bisa membandingkan kali ya. Kalau Mas Ditan tadi sudah. Mas Yul usia berapa sekarang? Saya 58 tahun ini, Pak.
58. Berarti ini baby boomers. Kalau Anda Gen Y, generasi Y. Ketika masih muda, Mas Yul, ini true story ya. Ketika masih muda, pemirsa, saya mau tanya Mas Yul, cita-citanya pengen jadi apa? Terus terang cita-cita menjadi pilot dulu, Pak. Jadi pilot. Terus kemudian sampai, Pak. Nggak sampai, akhirnya malah salah satu masuk universitas arsitek lah sebenarnya, Pak ya. Kemudian ya flow aja ngikutin, malah bekerja sebagai kreatif di salah satu televisi. Bagus, itu luar biasa. Ya. Sekarang teman-teman Mas Yul jadi apa? Ya untuk usia saya mungkin kalau ada yang dari ABRI udah jenderal gitu ya. Kemudian dari tempat saya bekerja sebanyak sudah jadi direktur lah gitu ya. Terus sekarang Mas Yul lihat teman-teman Mas Yul, apa yang ada tidak sesuatu yang Mas Yul inginkan seperti mereka saat ini? Ya sangat ingin sekali ya. Jadi mungkin saya rasakan seperti disampaikan dari Pak Ari tadi bahwa cita-cita saya nggak terlalu tidak terlalu ambisi kalau saya nggak ya. Jadi ya, mengikuti arus saja, ternyata kurang cukup. Akhirnya malah saya ketemu Pak Ari di menjelang pensiun saya, membuat saya semangat lagi. Semangatnya malah akhirnya ke suatu pendidikan. Jadi saya masuk kuliah lagi untuk mengambil S2 di menjelang saya pensiun. Dan alhamdulillah 2 tahun selesai. Saat ini seperti itu, Pak. Gitu, Pak. Ya. Coba pemirsa, penting sekali ini yang di rumah bisa saksikan. Saya bersyukuri dan Mas Yul selalu mensyukuri apapun yang diterima. Tetapi apa kata-kata Mas Yul yang sangat penting? Dia mengatakan bahwa rata-rata teman-teman saya pada sukses jadi direksi. Terus kenapa Mas Yul? Saya biasa-biasa saja. Kenapa biasa saja? Karena memang cita-cita saya biasa-biasa saja. Artinya bahwa apa yang digambarkan akan menjadi kenyataan. Ketika kita mengatakan nanti jadi direksi, nanti jadi orang besar, terjadi. Tetapi Mas Yul tetap mensyukuri semuanya. Dan sekarang beliau kuliah di S2, untuk S3 saya katakan Mas Yul harus jadi dekan. Dan sekarang beliau sambung lagi kuliah doktor untuk jadi dekan kelak. Usia 58 tetap cita-cita. Artinya jangan pantang semangat untuk menyerah. Betul. Ini menarik sekali, tapi ada yang mau lewat. Kita biarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Many nights we pray with no proofs anyone could hear. In our hearts a hopeful soul we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to feel. And are moving mountains long before we know we could. Yeah. There can be miracles when you believe. True hope is far, it's much to feel. Who knows what miracles you can achieve when you believe. Somehow you will. You will when you believe. They don't always happen when you ask, and it's easy to give in
you will when you believe. Terima kasih Rami. Terima kasih. Luar biasa. Dari lagu tadi When You Believe. Lagunya menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa kita tadi. Saya merinding Pak dengan liriknya. There can be a maknanya. miracle you can achieve if you believe. Iya, itu kan kalau dari liriknya sendiri, kalau kita percaya akan ada keajaiban itu akan Keajaiban. terjadi gitu. Betul. Itu fiksi atau beneran sih Pak? Benar. Saya pernah dulu ketika tahun 2000, saya menulis di atas kertas bekas 5.000 halaman. Waduh, banyak. 5.000 halaman. 5.000 kemudian saya diketik jadi buku, dan kemudian setelah buku itu selesai dalam keadaan dummy, saya bilang ke adik saya ingin ikut di salah satu training karena buku ini akan jadi bestseller. Langsung adik saya, udah, abangnya sakit jiwa ini katanya. Dan tolong daftarkan sebelum saya jadi terkenal. Saat itu nggak ada yang kenal saya. Kemudian mereka mengatakan, coba lihat tuh, abang saya sedang sakit. Believe it or not, sekarang buku yang saya tulis 2,5 juta kopi. There's a miracle if you can believe. Dan saya dapatkan miracle itu. Mengapa? Karena saya percaya atas apa yang saya impikan. Coba kita lihat. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Tadi ada Mas Yul. Mimpinya apa? Saya jadi orang biasa. Enjoy aja lah katanya. Maka ketika usia 57, Mas Yul ya enjoy biasa seperti yang memang digambarkan. Tapi untungnya sempat diskusi, akhirnya dia rubah mindset baru. Saya harus jadi dekan, jadi seorang doktor. Dan dia sekarang hidup di tahapan keduanya. Kemudian Mas Ditan, cita-citanya adalah ingin muncul di TV, penyiar TV, apalagi? Penyiar radio dulu. Penyiar radio dalam usia muda tercapai. There is a miracle if you can believe. Dan terjadi. Tetapi apa yang terjadi adalah Mas Ditan punya impian lebih tinggi. Punya stasiun TV. Nah, itu dia. Nah, tapi saya menangkap keraguan. Terasa tidak? Katanya, lokal-lokal aja lah katanya. Betul kan? Nah, ini yang tidak boleh. Mengapa? Karena keraguan kita itu akan menghalangi kita. Kapasitas kita itu sangat tergantung dengan seberapa yakin kita bisa mencapainya. Nah, apa yang disampaikan, masa saya bisa, itulah 80% yang disebut dengan alam bawah sadar yang mendorong kita. Akar, yang saya katakan tadi, kalau ingin merubah buah, rubah akar. Akar tidak kelihatan. Masih ingat dulu kapal Titanic, ya, melihat es kecil ditabrak, akhirnya tenggelam. Mengapa? Di bawahnya tidak kelihatan. Yang di bawah hati kita adalah sebuah keyakinan. Nah, tetapi ketika kita ingin mencapai cita-cita lebih tinggi, pasti ada penghalang, ya, ada belenggu yang mengatakan, masa, betul, bisa nggak sih ya? Nah, mengapa? Karena kita mempergunakan akal pikiran murni. Albert Einstein mengatakan bahwa cita-cita kita, visi kita itu 5 kali di depan kita, tidak terjangkau oleh akal pikirannya. Tetapi if you believe that you can achieve that. Dan mengapa? Karena semuanya akan datang menuju cita-cita kita. Luar biasa. Oh, ada pertanyaan lagi. Saya mau bertanya Pak, Ditan kan kalau cita-citanya ya masih ada usianya Pak, masih muda lah gitu ya. Nah kalau saya kan sudah, ya kalau matahari udah sunset Pak. Apa kendala seperti apa? Jadi walaupun dari tahap keduanya, dari akan go-nya itu, apakah ada kendala-kendala yang akan terjadi gitu? Berapa usianya? Menjelang 58 Pak. Saya tanya bahwa
masih ingat kisah Kolonel Sanders yang punya ayam goreng itu, ya, ayam goreng gurih. Anda tahu di usia berapa dia mulai sukses? Nggak tahu, Pak. 65 tahun. Di usia 65 tahun dia mulai membuat resep, 11 tahun dia membuat resep, kemudian ditawarkan ke 1000 dan 1000-1000-nya semua nolak. Ditolak. 1008 baru terima dan sekarang sudah seluruh dunia. Ya, usia 68. Jadi Anda 58 masih muda. Masih muda, Pak. Anda tahu Winston Churchill? Usia berapa jadi presiden, jadi Perdana Menteri? 85 tahun. Jadi Anda masih muda untuk menjadi seorang dektor atau dekan atau rektor sekalipun. Hiduplah dengan apa yang dimiliki. Laksanakan, Pak. Semangat. Masih ada ya, masih ada kesempatan berarti buat semua manusia masih ada. Tapi kalau ngomong-ngomong kan itu kan Winston Churchill, itu kan Kolonel Sanders, itu kan Albert Einstein. Ini kan saya, itu kan Mas Yul. Kita ini gimana ya Pak? Iya benar. Gitu. Kenapa dia bicara seperti ini? Itu kan saya, itu kan Sanders, itu kan Churchill. Ketika kita sedang, itu kan diri saya, maka yang bicara bukan dirinya. Yang bicara adalah alam bawah sadarnya yang dibangun oleh kata-kata yang senantiasa masuk, nanti jatuh. Kamu orang biasa, kamu rakyat jelata, keluargamu tidak memiliki itu. Nah itu yang harus dibongkar dan harus diperbaiki. Revolusi mental adalah memperbaiki hal tersebut. Itu harus di-switch, buang semua, tangan sini, buang. Buang semua, ganti dengan cita-cita baru. Oke. Bahkan ya Pak Ari. Dan buat gambar itu sampai Anda tergila-gila yakin itu. Jangan khawatir, lagu itu ingat. If you can achieve, if you believe. When you believe ya. Tapi benar Pak Ari, yang dikatakan Mas Titan tadi itu benar. Karena kalau ditanya kepada saya, bahkan untuk 10 tahun ke depan mau jadi apa? Saya nggak tahu, saya harus jadi apa. Menyedihkan sekali. Saya nggak tahu. Aduh. Karena pernah kecewa. Karena pernah kecewa, dulunya pengen jadi dokter, nggak jadi dokter. Nah sekarang gini, gampang jawabannya. Coba semuanya ya pemirsa di rumah, coba adik buat surat ya, isi surat ya untuk orang tua, tapi jangan tulis alamat, masukkan di kotak surat, sampai apa tidak? Tidak sampai. Begitu juga kita, kalau kita tidak membuat cita-cita, kita nggak kemana-mana. Segera perbaiki, pulang ke rumah, buat cita-cita, percaya ini tidak mungkin bisa menjangkau karena ada 5 tahapan ke depan. Biarkan segala uji coba, daya upaya kelak akan nampak dan satu persatu akan muncul kepada kita. Luar biasa. Jadi semangat. Tapi Pak Ari berikan semangat yang lebih lagi kepada kami setelah yang satu ini, berikan motivasi yang luar biasa agar apa? Seluruh yang hadir pada malam hari ini juga pemirsa di rumah menjadi generasi emas yang punya tujuan jelas untuk revolusi mental. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Revolusi mental artinya yang paling utama adalah mengubah mindset kita untuk menjadi sosok yang lebih kuat, bertanggung jawab dan punya visi dan misi yang jelas. Namun sebelum Pak Ari memberikan motivasi, masih ada satu pertanyaan dari mahasiswa yang penasaran agar dirinya lebih menjadi sosok yang punya nilai untuk berevolusi mental. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rahmatunisa dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Saya ingin bertanya, Pak Ari, mengapa saya harus berusaha buat bekerja keras, sedangkan sekarang kan kita hidup dalam zaman yang serba mudah dan instan. Bagaimana menurut Pak Ari? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Nisa. Memang tantangan zaman sekarang ini semua serba mudah ya. Semua dalam genggaman. Mau naik ojek kah, mau pesen makanan kah, mau baca berita, mau baca media, semuanya ada dalam genggaman. Semua serba mudah. Bahkan dulu kalau saya mau main harus pakai petak umpet, lari-larian, betul ya? Main galah asin, nggak tahu mungkin Anda ya? Nggak tahu, tahu ya? Tahu.
Sekarang mainnya apa? Gadget gitu kan. Akhirnya yang berotot tuh jempolnya aja begini kan. Sama matanya berotot sekarang sering-sering begini gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah kita tidak terbiasa kerja keras gitu. Kita tidak terbiasa kerja berat. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kita terbiasa mengerjakan hal yang mudah dan selalu hidup dengan cara mudah, mengerjakan sesuatu yang mudah, maka hidup akan jadi sulit untuk kita. Hidup akan keras untuk kita. Tetapi apabila kita sudah terbiasa dan senantiasa mengerjakan hal yang keras dan sulit, hidup akan ramah dan mudah kepada kita. Jadi, terbiasalah kerja keras. Terbiasalah kerja berat. Anda akan menikmati indahnya masa muda yang sejahtera di mana dunia datang kepada kita semuanya. Tepuk tangan untuk Nisa. Pemirsa, sesi revolusi mental saya ingin simpulkan secara sederhana. Saya ingin mengutip pidato Bung Karno pada tahun 1957 bahwa revolusi mental adalah menggembleng bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsa Indonesia berhati putih, bermental baja, dan terbang tinggi laksana elang Raja Wali dengan semangat yang menyala-nyala. Ini semua saya buat dengan dua kata sederhana, yaitu baik dan luar biasa. Good and great. Good adalah baik. Baik adalah hati yang putih dan bersih, yang jujur atau punya integritas. Yang lebih baik memilih, saya lebih baik menjadi orang miskin tetapi terhormat karena kita punya integritas, putih dan bersih, dan tidak bisa disogok, tidak bisa dipungli, tidak bisa ada yang mengajak kita korupsi, bermental baja, tahan terhadap goncangan. Tetapi itu tidak cukup, karena ada yang lebih penting lagi. MEA sudah dibuka. Kalau tidak, kita akan jadi babu di negara sendiri. Kalau tidak, kita akan menjadi orang miskin negara sendiri. Kita punya sumber daya yang lebih hebat. Bukan sumber daya alam, tetapi sumber daya manusia. Siapa mereka? 200 juta pemuda-pemuda Indonesia. Tetapi pemuda yang seperti apa? Pemuda yang di dalam dirinya telah mengandalkan bahwa jujur di atas segala-galanya, dan biarkan gigi geraham menggigit, dan jujur adalah segala-galanya, dan itu harga mati untuk kita semuanya. Dan itu dilapisi dengan mental baja. Tidak mudah menyerah, senantiasa bersyukur, dan menerima segala keadaan. Tetapi tidak cukup itu. Kita akan terbang tinggi. Terbang laksana elang burung Raja Wali. Bangsa Indonesia harus terbang lebih tinggi. Di hatinya harus ada kekuatan untuk lebih tinggi. Saya menangis bukan karena apa-apa. Karena Tuhan, pencipta matahari, pencipta rembulan, telah memberikan kekuatan yang hebat kepada manusia Indonesia. Seandainya 200 juta pemuda Indonesia memiliki cita-cita di angkasa, memiliki hati yang putih, yang bersih, dan memiliki mental laksana baja, kita tidak akan miskin bangsa ini. Tidak akan ada yang mengatakan bahwa kita bangsa yang bodoh dan terbelakang. Tidak akan ada lagi yang menghina bangsa Indonesia. Engkau yang hadir di sini, pemuda Indonesia, tidak akan berubah nasib suatu kaum sebelum Tuhan mengubah, sebelum dirimu mengubah jiwamu. Kalau ini berhasil, dan seandainya ini ada lakukan dan harus berhasil, maka kita akan mengalami kejayaan. Indonesia emas akan terjadi. Indonesia berkarakter tahun 2020 adalah sebuah impian. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Seperti Albert Einstein katakan, itu adalah 5 tahapan di depan Anda. Tetapi segala uji coba, seperti pertemuan hari ini, pembicaraan saya berjumpa dengan Anda hari ini, dan saya tidak tahu cara lainnya, tapi saya percaya gotong royong akan menghasilkan segala sumber. Manusia akan datang, yang punya skill akan datang, dan suatu saat, seperti yang lagu dikatakan, there is a miracle you can achieve if you believe. Kalau kita percaya dan yakin,
ada keajaiban. Mereka semua datang. Tuhan yang maha mengabulkan doa akan mengabulkan orang yang yakin dengan dirinya. Indonesia Emas jaya.